Glory. Haleluya. Terpujilah nama Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang membawa kita kepada haleluya suasana yang sempurna, yaitu adalah terang di akhir zaman ini. Haleluya, di mana kita dikumpulkan oleh Yesus Kristus lewat seruan. Haleluya. Lewat seruan dan lewat utusan di akhir zaman, yaitu utusan yang adalah malaikat yang ketujuh untuk mengumpulkan kita mempelai wanitanya. Haleluya. Sehingga makanan kita dihidangkan, sehingga segala sesuatunya bagi keperluan anak-anak Tuhan diperlengkapi oleh Kristus, untuk supaya kita tidak kekurangan makanan rohani di akhir zaman. Haleluya. Dan domba-domba Kristus tidak pernah kekurangan makanan yang sempurna, yaitu adalah rumput yang hijau, roti kehidupan. Roti kehidupan adalah firman yang keluar daripada mulut Kristus sendiri, yang diberitakan oleh Nabi. Haleluya. Sehingga pesan melanda dunia, dari timur sampai ke barat, dan juga selatan ke utara. Semuanya tersebar kepada seluruh dunia. Haleluya. Oleh pesan yang dibawakan oleh Nabi, untuk kita nikmati di akhir zaman. Haleluya. Yang sudah ditentukan oleh Kristus, siapa yang datang kepadanya, dan siapa yang ditarik oleh Bapa akan datang kepadaku. Itulah firman Tuhan. Dan tidak seorang pun tertinggal atau hilang daripada 99. Karena harus digenapkan oleh Kristus sesuai dengan nama-nama mereka yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Kita mengingat bahwa ada domba yang hilang, sehingga ditinggalkan yang 99 untuk mencari yang satu. Haleluya. Apakah betapa bersukacitanya yang 99, karena yang satu itu sudah kembali kepada kumpulan kawan kecil. Haleluya. Dia tahu bahwa makanan yang di luar daripada makanan yang disediakan Tuhan bagi mereka, dia tahu bahwa itu bukanlah makanan dia. Itulah sebabnya dia menyesali segala perbuatannya. Haleluya. Tetapi ketika dia kembali, Tuhan menyediakan, membuat pesta, menyediakan segala sesuatu bagi keperluan pada waktu pesta tersebut. Dan dia memberikan baju, pakaian, jubah putih kepadanya. Haleluya. Dan mengganti namanya. Karena dulu nama dia adalah, ketika dia ada di dalam kegelapan, yang dipakai adalah nama sistem dunia. Tetapi ketika dia kembali kepada Kristus, haleluya, kepada firman, sehingga dia digantikan. Ya, digantikan apa yang dulu dia lakukan di sana, semuanya itu digantikan. Baik pakaiannya, ya, baik perbuatan, semuanya. Haleluya. Seperti kita diadopsi oleh Kristus, sudah mendapatkan pengadopsian. Haleluya. Nama kita bukan lagi nama dunia, sudah menjadi nama Kristus, yang disebut bahwa marga kita adalah marga Kristus. Haleluya. Nama kita bukan lagi nama organisasi. Itu yang dimaksudkan. Haleluya. Organisasi adalah buatan manusia. Tetapi pesan yang asli yang dibawakan oleh Nabi, ya, kepada kita, sehingga kita masuk ke dalam bilangan, yaitu bilangan daripada bilangan Kristus, yaitu sudah dihitung sebelum dasar dunia ada. Nama ini, nama ini, nama ini. Dan pakaian pun sudah dipersiapkan oleh Kristus bagi satu persatu. Haleluya. Sesuai dengan orang-orangnya, baik mempelai laki-laki dan juga perempuan. Itulah sebabnya kita selalu bersukacita untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kehendak dunia itu tidak akan berarti. Haleluya. Kita tahu bahwa Kristus berkata, "Hai maut, haleluya,
Di manakah kekuasaanmu? Dan kubur, di manakah kekuasaanmu? Yang dimaksudkan di situ bahwa kubur dan maut tidak akan lagi berarti. Haleluya. Melainkan lewat penebusan Kristus kita diselamatkan oleh Dia. Sesuai dengan Yohanes 3:16 dan juga 17. Itulah rencana Allah sebelum Dia menjadi daging. Dia datang ke dunia ini bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Menyelamatkan kita oleh Dia. Haleluya. Tetapi bagi orang yang tidak mau diselamatkan, maka Tuhan tidak akan mau membawa kepada ke sesuatu tempat, yaitu tempatnya yang di surga. Haleluya. Glory. Silakan duduk. Kita akan tentang pembahasan kita bagaimana tentang subjek kita ya adalah ini adalah terbitnya matahari. Ini adalah terbitnya matahari. Kadang-kadang kalau orang tidak mengerti bahwa ini adalah terbitnya matahari, bagaimana mungkin pada tahun ini, bulan ini terbitnya matahari? Haleluya. Bagi orang yang tidak pernah mendengarkan, ya, bagi orang yang tidak pernah mendengarkan akan judul khotbah kita pada waktu yang indah ini, ya, orang-orang atau yang sudah mendengar akan mau mendengarkan akan bingung. Bagaimana mungkin tahun ini, bulan ini, hari ini terbitnya matahari? Haleluya. Padahal ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mengucapkan firman, jadilah terang, maka terang jadi. Dan setelah itu, maka Allah menciptakan sebuah alat penerang, yaitu matahari, untuk menyinari dunia ini, bumi ini. Haleluya. Tetapi yang dimaksudkan adalah, ini adalah terbitnya matahari, dimaksudkan adalah anak manusia. Haleluya. Bukan ciptaannya. Matahari kan ciptaannya. Haleluya. Matahari diciptakan oleh Allah untuk menyinari bumi ini. Untuk supaya benih yang sudah ditaburkan Allah di dalam tanah tumbuh lewat sinar matahari yang menghangatkan. Karena tanpa ada kehangatan, karena tanpa ada suasana yang panas, maka benih tidak akan tumbuh. Haleluya. Hal yang sama juga, ini berbicaralah tentang rohani. Bahwa Kristus telah terbit kembali. Haleluya. Dia telah menjadi daging dan dia dilahirkan dari seorang perempuan, Maria. Ya, dia dilahirkan oleh seorang perempuan yang namanya Maria. Apakah mulai dari saat itu sudah terbit matahari? Terbit matahari yang sesungguhnya adalah ketika dia bangkit dari antara orang mati di hari ketiga, minggu pagi tersebut. Haleluya. Yang dimaksudkan di situ bahwa dia sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan neraka, sudah mengalahkan kematian. Haleluya. Bagi umat yang percaya, bagi orang-orang percaya, terbit matahari adalah bahwa kita sudah dijamin masuk ke dalam kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Sudah mendapatkan sinar matahari yang adalah kuasa Allah yang kekal. Amin. Haleluya. Apakah ada matahari di surga? Tidak ada. Apakah ada bulan? Tidak ada. Apakah bintang? Tidak ada. Alat penerang yang ada di dalam surga adalah kuasa Allah. Itu adalah terbitnya matahari. Haleluya. Bangkit dari antara orang mati untuk supaya membawa orang-orang yang percaya keluar dari kubur. Sehingga setan dan iblis pun tidak bisa menahan orang-orang kudusnya Tuhan
selamanya di dalam kubur. Yesus bangkit dari antara orang mati, orang percaya pun bangkit. Yesus Kristus hidup dari antara orang mati, orang percaya pun hidup dari antara orang mati. Haleluya, glory. Itulah kuasa Allah. Itulah kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi sehingga kita berpikir tentang masalah dunia ini, perekonomian, politik, bisnis, dan lain sebagainya, semuanya akan berakhir. Yang tidak berakhir adalah terbitnya matahari sudah tiba. Bagi orang-orang percaya, pesan sudah datang, sinar sudah datang di akhir zaman untuk membawa kita kepada sesuatu kondisi yang sempurna. Supaya menjadi sosok seorang manusia sempurna. Haleluya, glory. Karena kita tahu bahwa Kristus adalah yang menguasai langit dan bumi. Dialah yang menguasai langit dan bumi. Kita tahu bahwa bumi ini adalah tumpuan kakinya. Kita tahu bahwa langit adalah tahtanya. Haleluya. Jadi iblis bagaimana? Setan bagaimana? Dia berhak atas kematian. Karena maut dan kubur adalah miliknya. Siapa yang menciptakan maut adalah setan. Sejak kapan? Di Taman Eden. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Haleluya, glory. Jadi kita sudah membahas bagaimana tentang ini adalah terbitnya matahari minggu kemarin. Bahwa di Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Haleluya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Siapa yang membuat terang? Adalah Allah. Haleluya. Lewat ucapannya sendiri. Firman yang diucapkan ia keluar daripada mulut Allah. Haleluya. Glory. Lalu di Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Siapa yang mengatakan? Kristus. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Haleluya. Apa yang sedang terjadi pada waktu pagi tersebut? Haleluya. Matahari terbit. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa sun dan son berbeda. Bukan yang dimaksudkan son. Ya. Haleluya. Bukan yang dimaksudkan sun. Tetapi son. Berbicara tentang rohani. Kehidupan benih anak-anak Tuhan. Haleluya. Membangkitkan anak-anak Tuhan. Supaya kita semakin bertumbuh. Karena matahari sudah datang untuk menerpa anak-anaknya. Haleluya. Glory. Kita buka Alkitab kita yang tertulis di Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Siapa yang berbicara adalah Kristus. Ketika dia memiliki tubuh seperti yang kita miliki. Haleluya. Dia berhak mengambilnya. Haleluya. Dia berhak memberikannya. Kenapa dikatakan demikian? Bahwa
dia berhak untuk mengambilnya dan memberikannya. Itulah sebabnya dia bangkit dari antara orang mati. Karena dia berhak untuk menghidupkan dia kembali. Dirinya sendiri. Haleluya. Apakah bisa setan untuk menghidupkan manusia? Gak ada. Dari mana jalannya? Haleluya. Sekalipun dia sudah disalibkan di Kalvari. Apakah bisa setan berbicara, engkau hidup, anak manusia? Dia tidak berhak untuk mengatakan hal tersebut. Jadi siapa yang membangkitkan Kristus? Dirinya sendiri. Karena itu adalah haknya. Haleluya. Siapa yang memberikan kuasa ya kepada tubuh tersebut? Adalah dia sendiri. Haleluya. Wahyu Yohanes 15 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Haleluya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Haleluya. Glory. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam sorga, kami sudah membacakan firman-Mu yang sempurna Tuhan. Bagi hidup kami. Bagi jiwa kami Tuhan. Kami tahu bahwa ini adalah makanan kami. Makanan firman Tuhan di akhir zaman ini. Untuk membawa kami kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Bahwa kami tahu Tuhan, terang sudah tampil, sudah datang di akhir zaman ini Tuhan. Untuk menunjukkan segala sesuatunya Tuhan. Yang dulunya terselubung. Sehingga di akhir zaman ini Tuhan Engkau sudah menyingkapkannya. Memberitahukannya kepada kami. Rahasia-rahasia Tuhan. Ketujuh zaman gereja. Ketujuh materai, sangkakala, dan calon-calon Tuhan semuanya Engkau beritahukan kepada kami Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu makanan yang sudah Kau hidangkan bagi kami Tuhan. Semuanya adalah sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sungguh mengasihi kami. Berkati Tuhan, kami sekeluarga Tuhan, dan juga saudara-saudara kami yang seiman dengan kami Tuhan. Dan juga orang tua kami semuanya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan. Supaya kami menyatu dan bersatu Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi kami Tuhan. Setiap telinga, setiap kepala Tuhan urapi. Menjadi telinga seorang murid yang baik. Yang taat akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami lanjutkan Tuhan pembahasan kami tentang kebenaran-Mu. Biarlah ini menjadi makanan yang kekal bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, kita lihat lagi di kitab Yohanes 10 ayat 18, ya. Saya ulangi kembali lagi membaca. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Yohanes 14:19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Kristus hidup, kita pun hidup. Haleluya. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, Kristus hidup, Kristus bangkit, orang-orang kudus pun bangkit dari dalam kubur. Haleluya. Glory. Lalu orang-orang kudus ketika Kristus bangkit, di manakah orang-orang kudus berada? Apakah dia bersama-sama dengan Kristus?
Orang-orang kudusnya Tuhan ada di dimensi yang keenam. Sementara Tuhan ada di dimensi yang ketujuh. Haleluya. Tetapi ketika tiba saatnya nanti Kristus datang untuk kedua kalinya membawa kita kepada kehidupan yang kekal, maka di mana Kristus berada dan kita pun berada di sana. Kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu, apakah perkawinan malam anak domba sudah tiba? Belum tiba. Haleluya. Glory. Belum tiba. Tetapi kalau sudah tiba, perkawinan malam anak domba Allah antara laki-laki dan perempuan, maka itu tidak akan bisa dipisahkan lagi. Sudah menjadi satu tempat. Haleluya. Namanya yang sudah kawin, menikah. Haleluya. Glory. Tetapi saatnya belum tiba. Tinggal sesaat lagi. Dunia tidak akan melihat aku lagi. Apakah dunia melihat Kristus? Tidak. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan mempelai wanita di akhir zaman yang sudah dipilih Tuhan sebelum dasar dunia ada? Haleluya. Dan juga seorang utusan di akhir zaman, apakah dia melihat Kristus? Haleluya. Nabi melihat Kristus tahun 1900 tahun 1963. Dia melihat awal supernatural dan juga dia melihat tiang api. Sama seperti yang dilihat oleh Rasul Paulus di Damsyik. Sama juga seperti yang dilihat oleh Musa di semak menyala. Haleluya, di Gunung Sinai. Haleluya. Jadi itu sudah datang, sudah turun tahun 1963 untuk memberitakan meterai-meterai. Ketujuh meterai, ketujuh zaman gereja, ketujuh cawat sangkakala. Ya, Kristus sudah berbicara langsung kepada Nabi. Apakah pesan itu bukan terbitnya matahari bagi kita di akhir zaman? Haleluya. Glory. Tetapi pasca yang sesungguhnya ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa maut dan kubur sudah mati. Sudah tidak berguna lagi. Seperti tahun contohnya yang tidak mempunyai sengat lagi. Dia hanya mengancam-ancam, kira-kira seperti itu, menakut-nakuti. Setan pun sudah tidak punya sengat lagi. Sudah tidak berkuasa lagi. Haleluya. Glory. Kenapa? Karena Kristus sudah mengambil kunci tersebut. Haleluya. Sudah mengambil kembali apa yang sudah dihilangkan oleh Adam di Taman Eden. Warisan telah diberikan dan diserahkan kepada setan. Tetapi Allah yang sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Dia telah menjadi daging, tinggal di antara kita. Hanya untuk mengambil kunci yang ada di tangan maut, yang ada di tangan setan. Haleluya, glory. Haleluya. Sehingga dia menang dan kita pun menang. Dia hidup, kita pun hidup. Itulah sebabnya hanya orang-orang percaya yang bisa melihat Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan, tetapi kamu melihat aku. Bagaimana dengan dunia? Apakah dunia melihat?
Kita lihat. Kita baca sekali lagi. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Siapakah dunia? Apakah kita dunia? Tidak. Kita adalah anak-anak Kristus. Yang taat, yang mau melakukan kehendaknya. Haleluya. Tetapi dunia tidak akan dapat melihat Kristus. Tetapi dikatakan, tetapi kamu melihat aku. Siapa yang dimaksudkan? Orang-orang percaya. Murid-murid Kristus, rasul, nabi, dan juga kita orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Akan melihat Dia. Haleluya. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Jangan takut kawan kecil. Sekalipun kamu menderita, lihat. Sudah terlebih dahulu menderita saudara-saudaramu sebelum kamu menderita. Haleluya. Saudaramu dulu dianiaya, kamu pun dianiaya juga. Jangan takut. Sebab aku ada beserta kamu. Haleluya. Glory. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa haleluya, bahwa dia adalah ahli waris dari kebangkitan itu. Dia adalah ahli waris dari kebangkitan itu. Siapakah dia? Adalah Kristus. Di mana Allah bertabernakel di dalam tubuh tersebut. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa dia adalah ahli waris dari kebangkitan itu kepada hidup. Itulah sebabnya dikatakan, karena aku hidup, kamu pun akan hidup. Haleluya. Kita tahu bahwa meterai-meterai dia kejaman sudah dibukakan bagi kita. Jadi seperti yang di Lukas 24 ayat 6, ia tidak ada di sini, ia tetap bangkit. Ya, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Orang-orang dunia telah lupa apa yang dikatakan oleh Kristus. Karena memang pikirannya dan hatinya tidak tertuju kepada firman. Kepada apa yang diucapkan oleh Kristus. Kepada apa yang diucapkan oleh nabi. Dan apa yang dikatakan oleh pesan dia kejaman. Orang-orang yang sudah mendengar dan yang telah mendengar, mereka lupa. Sehingga diingatkan kembali. Haleluya. Glory. Orang-orang sedang mencari-cari Kristus. Ya. Kenapa orang-orang mencari Kristus? Mencari Kristus. Mencari orang yang hidup. Di antara orang mati. Dia tidak ada di sini. Sesuai dengan janjinya. Apa yang diucapkannya di Galilea? Dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Haleluya, glory. Jadi orang-orang dunia tentunya tidak akan melihat dia. Tetapi bagaimana dengan orang-orang kudusnya Tuhan? Mereka akan melihat Kristus. Haleluya. Jadi itulah sebabnya, ya, itulah sebabnya di hari Paskah tersebut, ketika di minggu pagi itu terbitnya matahari, untuk menghidupkan benih-benih Allah sendiri. Haleluya. Untuk menghidupkan benih sendiri, sama seperti matahari. Haleluya. Jadi untuk membangkitkan, ya, dan mendung sudah menutupi bumi, dan sekarang anak Som dibangkitkan dari semua kesuraman, dilenyapkan oleh terang ini. Dilenyapkan oleh terang ini. Siapakah terang? Adalah Kristus. Haleluya. Dan kita tahu, saya sudah katakan tadi, ketika ia menyebar ke seluruh dunia. Pesan menyebar ke seluruh dunia. Berita kebangkitan menyebar ke seluruh dunia.
Haleluya. Karena kita tahu bahwa di segala penjuru ada benih anak-anak Tuhan. Haleluya. Jadi dia sudah membuktikan firman-nya. Haleluya. Dia sudah membuktikan firman-nya bahwa firman-nya adalah benar dan sempurna. Jadi kita tahu bahwa dia sudah mengalahkan maut, neraka dan kubur. Haleluya. Kematian, maut dan kubur. Apakah kubur? Apakah maut? Yang tidak percaya kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan. Oh, kami percaya kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan. Artinya percaya, Nabi katakan artinya percaya adalah melakukan. Haleluya. Seperti yang pernah saya sampaikan. Apakah kamu percaya kepada polisi? Saya percaya. Kalau kamu percaya, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu membunuh? Kenapa kamu menjudi? Haleluya. Tetapi karena dia tidak percaya, sehingga dia melanggar konstitusi yang dibuat oleh negara, undang-undang. Haleluya. Jadi artinya percaya adalah mau melakukan hukum yang dibuat oleh negara sendiri. Artinya percaya kepada firman Tuhan adalah mau bertindak, melakukan apa yang dikatakan oleh Kristus. Itulah artinya percaya. Haleluya. Jadi sehingga setiap orang yang tidak percaya kepada firman, mereka akan membuat sesuatu hasil pikiran dan idenya sendiri. Olahan pikirannya sendiri. Sehingga digantikanlah apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang diucapkan oleh Kristus, apa yang disampaikan oleh Nabi, sehingga mereka menggantikan membuat sesuatu, ya, membuat sesuatu hasil pikirannya supaya dilakukan oleh pengikut-pengikut dia. Seperti yang dilakukan Isabel. Haleluya. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh seorang peniru. Dua orang peniru ada di Mesir. Haleluya. Mereka meniru. Siapa namanya? Si Yambres dan Yanes. Yanes dan Yambres, kalau nggak salah. Haleluya. Jadi mereka meniru, menggantikan firman Allah, sehingga membuat Trinitas. Haleluya. Menggantikan firman Tuhan sehingga membuat sesuatu ajaran untuk supaya melekat ke hati orang-orang. Itulah liciknya setan bekerja. Haleluya, glory. Apa yang diucapkan oleh Petrus? Dia adalah seorang penggembala. Pekerjaan disampaikan kepada dia, disampaikan oleh Kristus. Sehingga Kristus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Haleluya. Sehingga Petrus pun berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, maka kamu akan menerima karunia kudus. Apakah itu bukan sebuah terang bagi hidup kita? Karena itu adalah firman. Ya, itu adalah terang.
bagi hidup kita, bagi jiwa kita. Karena itu harus dilakukan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak taat kepada Kristus dan tidak takut kepada Kristus, mereka melakukan kehendak mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa Kristus adalah Allah. Haleluya. Mereka tidak tahu bahwa Kristus adalah berkuasa untuk membangkitkan orang-orang dari antara orang mati. Haleluya. Sebab sudah diberikan kuasa kepada dia ketika dia berada di bumi. Dia sudah menyampaikan pesan semuanya kepada orang-orang. Tetapi orang-orang tidak percaya. Bahkan dia sudah lupa apa yang dikatakan Kristus di Galilea kepada mereka. Haleluya. Jadi, jika orang mau pergi, ya, membawa dosa, dia pasti masuk ke dalam kubur dan ke dalam maut. Haleluya. Jadi kita tahu trinitas setan yang adalah maut, yang sudah menahan manusia di dalam lawatan, ya, selama bertahun-tahun lewat ajaran-ajaran palsu. Haleluya. Matius 28:18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kembali lagi kepada Roh Kudus. Seperti yang saya katakan tadi, Kisah Rasul 2:38. Karena itu adalah janji Allah sesuai kitab Yoel. Bahwa Roh Allah akan dicurahkan ke atas bumi. Bagi orang yang percaya akan menerima Roh Kudus. Haleluya. Glory. 1 Timotius 3:16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapakah itu? Bangsa kafir. Yang dipercayai di dalam dunia. Diangkat dalam kemuliaan. Dia adalah berbicara Malaikat 4:5 dan 6. Haleluya. Lukas 17 ayat 30. Haleluya. Dan sesungguhnya agung rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Haleluya. Kita mengingat peristiwa apa yang sedang berlangsung. Yang dilihat oleh Nabi. Dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan, siapakah malaikat-malaikat? Adalah utusan. Siapakah malaikat yang ketujuh? Adalah Nabi. Di zaman mana? Zaman Laodikia, akhir zaman. Haleluya. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita adalah bangsa kafir. Yang dipercayai di dalam dunia. Bukankah pesan yang sedang melanda dunia pada akhir zaman? Haleluya. Kita mengingat ketika Rasul Paulus pergi dia pergi ke Efesus untuk memberitakan firman. Siapa yang menerima pesan oleh Rasul Paulus? Hanya bangsa kafir. Haleluya. Glory. Siapa yang menerima pesan di akhir zaman? Hanya bangsa kafir. Jadi bangsa kafir ini siapa yang sesungguhnya? Ya. Yang dipercaya di dalam dunia. Kita lihat. Diangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Jadi kita lihat Wahyu 1:18. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup.
sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Glory. Bahasa ini adalah bahasa kehidupan yang diucapkan oleh Kristus. Bagi siapa? Bagi kita. Haleluya. Oh, ini bukan bagi 144.000 yang sudah dipilih dari bangsa Israel. Oh, itu kita bukan bangsa Israel. Haleluya. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Jadi itu adalah celah dari antara materai ke-6 dan materai ke-7. Haleluya. Mereka bukanlah bangsa kafir. Kita adalah bangsa kafir. Haleluya. Tetapi kita lihat, apakah ada Trinitasnya Allah? Trinitasnya Allah ada. Trinitasnya Allah adalah kehidupan, kebangkitan. Haleluya. Sehingga dimanifestasikan di dalam Kristus yang adalah hidup. Dan sudah membuka materai-materai dan mengalahkan musuh dan membagikan manusia itu. Siapakah dia? Haleluya. Dan Allah yang hidup. Karena Kristus dulu mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa dia sudah akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Karena dia sudah mendapatkan kunci, sudah memegang kunci-kunci tersebut. Kalau dia sudah memegang kunci maut dan neraka, siapa lagi yang bisa menghentikan neraka tersebut apabila sudah tiba saatnya? Oh, Kristus sudah datang untuk kedua kalinya. Api yang tidak bisa dipadamkan. Api yang tidak bisa dimatikan. Karena orang-orang durhaka, orang-orang yang penuh dosanya, penyesat akan dibakar ke dalam api yang tak terpadamkan. Nah, kalau setan sudah memegang kunci tersebut, kalau setan selagi memegang kunci tersebut, maka dia akan bisa mematikan atau memadamkan api tersebut. Tetapi karena Kristus sudah mendapatkan kunci tersebut, memegang kunci maut dan neraka, sehingga setan tidak bisa lagi untuk memadamkan api tersebut. Seandainya Adam tidak memberikan warisan tersebut, kesulungan tersebut, haknya tersebut, maka setan tidak akan mendapatkan kunci. Tetapi ketika Kristus bangkit dari antara orang mati sudah mengalahkan maut atau kematian, sehingga Kristus pun berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Haleluya. Dan neraka, di manakah kuasamu? Sehingga setan dan iblis pun tidak berkuasa lagi. Haleluya. Itulah sebabnya bahwa Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah Allah. Haleluya. Dan firman itu menjadi Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Haleluya. Dan mengalahkan setiap musuh. Dan sudah membuktikan bahwa Trinitas setan dikalahkan. Dan Trinitas Allah itu dinyatakan. Haleluya. Glory. Karena